Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok B6 telah melaksanakan praktikum toksikologi veteriner, keracunan insektisida organofosfat pada mencit, dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Iwayan Sudira MSI, Dr. Hewan Samsuri MKes, Dr. Hewan Made Merdane MP. Adapun anggota kelompok B6 yang pertama Ida Ayu Tariska dengan NIM akhir 105, Evangeline dengan NIM akhir 107, Cecilia Erika dengan NIM akhir 108, Nandia Suci Aulia dengan NIM akhir 113, Alimatus Zaida dengan NIM akhir 116, dan Haniah Zain dengan NIM akhir 119. Insektisida organofosfat adalah pembasmi insekta yang sangat toksik terhadap manusia dan hewan karena menimbulkan keracunan dan bisa menimbulkan kematian. Di dalam tubuh, insektisida organofosfat akan menghambat aktivitas enzim kolinesterase dan dalam waktu yang lama menyebabkan penumpukan asetilkolin, sehingga menimbulkan rangsangan yang berlebih pada saraf kolinergik. Kematian umumnya disebabkan karena asfiksia yang timbul akibat kegagalan respirasi. Terapi keracunan dilakukan dengan pengobatan terhadap keadaan umum yang membahayakan hidup penderita, ditambah dengan pemberian antidotum farmakologi berupa atropin. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari gejala dan tanda-tanda keracunan insektisida organofosfat, mengetahui cara diagnosis dan penanganan keracunan insektisida organofosfat. Manfaat dari praktikum ini yaitu untuk memahami bahaya insektisida organofosfat, meningkatkan kemampuan mendiagnosis dan menangani keracunan insektisida organofosfat. Selanjutnya, adapun alat dan bahan dalam praktikum ini yang pertama ada mencit, yaitu 2 ekor mencit sebagai hewan coba. Kemudian ada organofosfat berupa azotrin dan atropin fosfat yang akan disuntikkan ke dalam tubuh mencit. Selanjutnya ada stetoskop, ini untuk memantau perubahan frekuensi jantung mencit sebelum maupun setelah disuntikkan organofosfat, azotrin, dan atropin fosfat. Lalu ada spuit 1 mili untuk mengaplikasikan atau menyuntikkan azotrin dan atropin fosfat ke tubuh mencit. Dan terakhir ada timbangan untuk menghitung berat badan mencit yang nantinya digunakan dalam pemberian dosis. Karena pemberian dosis organofosfat, azotrin, dan atropin fosfat berdasarkan berat badannya. Yang selanjutnya adalah langkah kerja yang harus dilakukan dalam praktikum kali ini. Kami melakukan 3 langkah kerja utama, yaitu yang pertama penimbangan tikus, yang kedua perhitungan dosis, dan yang ketiga adalah penyuntikan. Langkah kerja pertama yang harus dilakukan adalah penimbangan tikus. Kami menimbang tikus menggunakan timbangan digital. Didapatkan hasil tikus pertama dengan berat 18,06 gram. Jika dikonversikan ke dalam kilogram adalah 0,01806 kilogram. Lalu yang tikus 2 didapatkan hasil dengan berat 18,71 gram. Jika dikonversikan menjadi kilogram adalah 0,01871 kilogram. Lalu langkah yang selanjutnya adalah perhitungan dosis yang akan diberikan kepada tikus 1 dan tikus 2. Tikus 1 ini hanya diberikan organofosfat. Dapat dilihat di layar cara perhitungannya di mana berat tikus dikalikan pembagian obat dengan sediaan obat. Untuk tikus pertama, organofosfatnya adalah 0,072 ml. Lalu untuk tikus 2 ini akan diberikan organofosfat dan atropin. Organofosfatnya sebanyak 0,074 ml dan atropinnya sebanyak 0,059 ml. Langkah yang selanjutnya adalah tentunya penyuntikan. Penyuntikan ini kami menggunakan spuit 1 ml. Dapat dilihat tikus pertama diberikan organofosfat pada pukul 14:07 secara intraperitoneal. Langkah yang selanjutnya adalah tentunya penyuntikan. Lalu pada tikus kedua disuntikkan organofosfat pada pukul 14:16 secara intraperitoneal. Lalu pada tikus kedua disuntikkan organofosfat pada pukul 14:16 secara intraperitoneal.
Tikus 2 juga disuntikan atropin pada pukul 14:18 secara intraperitoneal. Tikus 2 juga disuntikan atropin pada pukul 14. Baik, adapun gejala yang terjadi pada tikus 1 meliputi kejang otot, tikus pun lama-kelamaan juga semakin melemah hingga akhirnya mulai kehilangan kesadaran dan pada akhirnya pingsan dan mati di sore harinya. Adapun cara kerja dari organofosfat yaitu dengan mengikat enzim asetilkolinesterase sehingga kerja dari enzim asetilkolinesterase ini menjadi terhambat yang menyebabkan penumpukan asetilkolin karena tidak dapat terurai menjadi asetat dan kolin. Ini bersifat fatal karena asetilkolin yang berlebihan akan memberikan stimulasi yang berlebihan juga pada reseptor muskarinik dan nikotinik serta akan menyerang sistem saraf pusat, sehingga timbullah gejala seperti kontraksi otot polos, sekresi kelenjar yang meningkat, bradikardia, kram otot, kejang, dan pada kasus yang paling parah, kematian. Selanjutnya kita akan mengamati tikus 2 yang telah diberikan organofosfat yang diinjeksi secara intraperitoneal pada pukul 14:16 dan diinjeksi atropin sulfat pada pukul 14:18. Nah, hasil pengamatan yang kami dapatkan terlihat tikus lemas dan tremor, kemudian mengalami kejang, sehingga akhirnya kehilangan kesadaran pada pukul 14:58. Kemudian pada video ini tampak mencit yang muncul kesadarannya kembali pada pukul 15:09, yang berarti didapatkan waktu atau durasi ia kehilangan kesadaran sekitar 11 menit yang dimulai dari pukul 14:58. Kemudian pada video ini tampak mencit yang muncul kesadarannya kembali pada pukul 15:09. Selanjutnya pembahasan hasil pengamatan tikus 2 yang diinjeksi organofosfat dan atropin sulfat. Nah, insektisida organofosfat itu bekerja menghambat enzim asetilkolinesterase yang menyebabkan penumpukan asetilkolin di sinaps. Nah, ini kalau secara berlebihan itu bisa memunculkan gejala. Nah, pada praktikum kali ini, mencit yang diberikan organofosfat di tikus 1 dan 2 sama-sama menunjukkan kelemasan, tremor, kejang, dan kehilangan kesadaran. Nah, sedangkan atropin sulfat itu merupakan obat yang menghambat efek asetilkolin pada reseptor sehingga dapat mengurangi gejala keracunan organofosfat atau disebut juga sebagai obat antidon. Nah, berdasarkan pengamatan mencit yang diberikan atropin di tikus 2 menunjukkan durasi kehilangan kesadaran yang lebih singkat dibandingkan mencit yang tidak diberikan atropin atau tikus 1. Nah, hal ini menunjukkan atropin itu bekerja dengan efektif dapat mengurangi gejala keracunan organofosfat pada mencit. Nah, atropin ini mampu membuat mencit lebih cepat pulih dari gejala keracunan. Kesimpulan dari praktikum toksikologi veteriner tentang insektisida organofosfat merupakan insektisida yang sangat toksik terhadap manusia dan hewan, karena bekerja dengan menghambat aktivitas enzim kolinesterase yang dalam waktu lama akan mengakibatkan penumpukan asetilkolin. Pada praktikum kali ini, dilakukan pemberian organofosfat pada tikus 1 dan tikus 2, dan dilakukan percobaan pemberian atropin hanya pada tikus 2. Didapat hasil bahwa tikus 2 memiliki durasi hilang kesadaran yang lebih singkat dari tikus 1. Dapat disimpulkan bahwa atropin berhasil mencegah ikatan antara reseptor muskarinik dengan asetilkolin yang dapat mengurangi efek kolinergik sehingga dapat lebih cepat meningkatkan kesadaran tikus 2. Baik, mungkin sekian praktikum toksikologi veteriner yang telah kami laksanakan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton.